Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Sini kelompok 6 terdiri dari ada saya, Nanda Trisha Julia Pravita Siwi, ada MZ Krilah, Fizi, Haris, Yoga, Linda, Yunita, Naili, dan Lilis. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan revolusi industri yang pernah terjadi di dunia. Revolusi industri dimulai pada abad ke-18 ketika masyarakat pertanian menjadi lebih maju dan urban. Kereta api lintas benua, mesin uap, listrik, dan penemuan-penemuan lainnya mengubah masyarakat secara permanen. Makna dari revolusi industri sendiri yakni perubahan besar cara manusia memproduksi barang atau jasa. Hingga saat ini, revolusi industri sendiri telah memasuki revolusi industri keempat yang lebih biasa disebut sebagai revolusi industri 4.0. Perubahan yang terjadi berdampak pada seluruh bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya yang bersifat global. Revolusi industri adalah keadaan di mana banyak aspek kehidupan yang terpengaruh oleh perubahan global tersebut. Proses produksi atau jasa yang mulainya sulit, memakan waktu yang lama, dan biaya yang mahal menjadi lebih mudah, cepat, dan lebih murah dalam prosesnya. Bila menghubungkan dengan konsep ekonomi yang membicarakan upaya manusia dalam menghadapi kelangkaan, konsep revolusi industri adalah salah satu cara mengatasinya. Bahkan dengan adanya konsep revolusi industri, resiko kelangkaan tersebut dapat diturunkan atau bahkan dihilangkan, sehingga tenaga, waktu, dan biaya yang dibutuhkan yang awalnya cukup banyak menjadi tidak ada dan dapat dialihkan ke yang lain. Sekarang mari kita bahas revolusi industri dari 1.0 hingga ke revolusi industri 4.0. Revolusi Industri 1.0 merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi pada abad ke-18 pada periode tahun 1750 hingga tahun 1850. Revolusi industri ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Sebelum revolusi industri 1.0 terjadi, manusia memproduksi barang atau jasa hanya dengan menggunakan tenaga otot, tenaga angin, ataupun tenaga air. Hal ini memiliki kendala yang cukup besar karena seperti yang kita ketahui bahwa tenaga-tenaga tersebut cukup terbatas. Misalkan tenaga otot untuk mengangkat barang berat bahkan dengan menggunakan katrol dibutuhkan istirahat secara berkala. Hal tersebut merupakan bentuk dari non-efisiensi waktu dan tenaga. Selain dengan otot, tenaga lain yang sering digunakan adalah tenaga angin, dan tenaga angin biasanya digunakan pada saat penggilingan. Untuk memutar penggilingan yang begitu berat, seringkali manusia menggunakan kincir angin ataupun kincir air. Sebagai contoh, sebelum mesin uap ditemukan, kapal berlayar dengan tenaga angin, di mana memerlukan waktu bertahun-tahun untuk berkeliling dari satu negara ke negara lainnya. Sedangkan dengan adanya mesin uap dapat menghemat waktu hampir dari 80%-nya. Revolusi industri ini memungkinkan bangsa Eropa mengirim kapal perang ke penjuru dunia dalam waktu yang jauh lebih singkat. Negara-negara imperialis di Eropa mulai menjajah kerajaan-kerajaan di Afrika dan Asia. Selain penjajahan, terdapat juga dampak lain dari revolusi industri 1.0, yaitu pencemaran lingkungan akibat asap mesin uap dan limbah-limbah pabrik lainnya. Sektor industrialisasi berkembang dengan cepat. Produksi barang kebutuhan masyarakat bisa diproduksi dengan lebih mudah dan secara massal. Pada era tersebut terjadi perubahan masif di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Revolusi ini dicatat oleh sejarah berhasil mendongkrak perekonomian, di mana selama 2 abad setelah revolusi 1.0 ini terjadi peningkatan rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia menjadi 6 kali lipat. Revolusi 1.0 berakhir pada pertengahan tahun 1800-an, diselingi oleh perlambatan dalam penemuan makro sebelum revolusi industri 2.0. Revolusi industri kedua ditandai dengan pengembangan energi dan peralatan listrik oleh ilmuwan dan menerapkannya dalam industri. Nama besar Tesla dan Edison mewarnai perkembangan revolusi industri tahap kedua ini. Dari sejarah tentang perkembangan teknologi energi listrik, Tesla dan Edison merupakan rival dalam pengembangan kelistrikan. Dalam rivalitas ini, Tesla mengembangkan listrik arus bolak-balik atau yang sering kita kenal arus AC, dan sedangkan Edison mengembangkan listrik arus searah atau arus DC. Dalam perkembangan revolusi industri selanjutnya, dua macam arus listrik ini saling melengkapi.
Revolusi industri kedua merupakan periode perkembangan industri yang sangat pesat, terutama di negara Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Selain itu juga ada di negara Prancis, Benelux, Italia, dan Jepang. Revolusi industri kedua mengikuti revolusi industri pertama yang dimulai di Inggris pada akhir abad ke-18, kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat dan Amerika Utara. Hal itu ditandai dengan pembangunan rel kereta api, produksi besi dan baja dalam skala yang cukup besar, meluasnya penggunaan mesin-mesin dalam manufaktur, meningkatnya secara drastis penggunaan tenaga uap, meluasnya penggunaan telegraf, penggunaan minyak bumi, dan munculnya elektrifikasi. Vaclav Smil menyebutkan bahwa periode tahun 1867 sampai 1914 merupakan peradaban sinergi di mana sebagian besar inovasi paling penting diciptakan. Tidak seperti revolusi industri pertama, penemuan dari inovasi ini adalah di bidang keteknikan yang berbasis ilmu pengetahuan. Revolusi industri ketiga dimulai sejak 99 tahun sesudah di mana tahun 1969 ditemukannya komputer sebagai penanda dimulainya industri ketiga. Perubahan cukup cepat terjadi pada revolusi industri ketiga, ditandai dengan tumbuhnya industri berbasis elektronika, teknologi informasi, serta otomasi. Pada revolusi industri ketiga yang digantikan adalah manusianya. Revolusi industri ketiga adalah penemuan mesin yang bergerak, yang berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Di saat ini, dunia bergerak memasuki era digitalisasi sebagai aktivitas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan manusia seperti menghitung atau menyimpan hal penting seperti dokumen, mulai dapat dilakukan oleh komputer. Revolusi yang terjadi juga bergerak tidak hanya mengenai revolusi yang bidang industri, namun juga bidang informasi. 3.0 ini komputer itu sudah mulai mengambil alih pekerjaan manusia dan juga mempermudah segala pekerjaan manusia seperti dalam pencatatan data, dokumentasi, dan juga sebagai penghitungan dalam keuangan. Jadi yang semula komputer itu sebesar ruangan, sekarang sudah mulai mengecil dengan fungsi yang jauh lebih besar. Selain itu, dalam industri ini, teknologi itu sudah semakin berkembang pesat, sehingga fungsinya itu juga semakin maksimal, minimalis, fungsional, dan juga sangat efisien dalam penggunaan waktu. Sekarang untuk revolusi industri 4.0. Hadirnya teknologi yang berkembang semakin cepat dan pesat, pengaruhnya tidak hanya pada proses kemudahan dalam berbagai informasi dan komunikasi antar manusia, melainkan juga pada transaksi perdagangan dan transportasi secara digital. Terdapat banyak sekali motivasi pada revolusi industri 4.0, antara Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence atau AI, Big Data, mesin pintar, bahkan sampai rekayasa genetika. Walaupun dengan hadirnya kemajuan teknologi internet ini tidak menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan bagi manusia, justru dengan adanya kemajuan ini, lapangan pekerjaan bisa menjadi bertambah dengan munculnya berbagai profesi baru. Revolusi industri 4.0 atau yang sering disebut dengan cyber physical system merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi cyber. Revolusi ini sendiri muncul di abad 21 dengan ciri utama yang ada adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Dengan kemunculan revolusi ini mengubah banyak hal yang di berbagai sektor, di mana yang pada awalnya membutuhkan banyak pekerja untuk menjalankan operasionalnya, sekarang digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Dampak positif dari revolusi ini adalah kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Yang kedua, efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin. Sedangkan dampak negatif revolusi industri 4.0 ini lebih rentan terhadap serangan cyber. Hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan mesin. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memiliki keamanan yang baik. Yang kedua, butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja, dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu serta melatih keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya.
Solusinya, evolusi industri terjadi pada periode antara tahun 1760 sampai 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi ini menyebabkan terjadinya perkembangan besar-besaran yang terjadi pada semua aspek kehidupan manusia. Singkatnya, revolusi industri adalah masa di mana pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa, Amerika Utara, Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia. Sekian pemaparan dari kami tentang sejarah dan perkembangan revolusi industri yang pernah terjadi di dunia. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.